Shalom saudara-saudaraku, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya berikan satu tema, Tuhan sangat peduli. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Namun sebelumnya di dalam kitab Yeremia 1 ayat 7, di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, janji Tuhan selalu memberkati, tetapi Tuhan juga perlu menguji apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, apakah kita benar-benar di dalam hidup ini berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana membuktikan bahwa Tuhan peduli? 2 Raja-Raja 6 ayat 1, saya bacakan di sana. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Sampaikan masalah, persoalan kepada Tuhan. Rombongan Nabi ini punya masalah. Mereka sampaikan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah guru sekolah Nabi pada waktu itu. Dan kita perlu tahu ya, Elisa itu artinya Allah itu juru selamat, atau Allah ialah keselamatan. Nah, sampaikan masalah, persoalan kepada Tuhan, atau dengan orang-orang yang tepat. Kemudian yang kedua, berani melangkah untuk mewujudkan visi. Ayat yang kedua, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Saudara, mereka punya masalah, yaitu rupanya sekolah Nabi tadi sangat maju, sehingga banyak berdatangan murid-murid Nabi-Nabi kecil itu datang untuk sekolah di sana, sehingga mereka penuh sesak. Dan mereka sampaikan kepada Nabi Elisa. Kemudian tindakan yang kedua, mereka berani melangkah untuk mengembangkan asrama itu. Saudara, di dalam hidup ini, untuk maju, kita harus berani melangkah. Kita harus berani ambil resiko, jangan stagnan. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, libatkan orang-orang yang tepat. Libatkan orang-orang yang tepat. Terlebih, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ada peribahasa mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita memiliki visi, kita mewujudkan visi itu, yang terutama kita libatkan Tuhan. Kemudian selanjutnya, kita libatkan orang-orang yang tepat yang ada di sekitar kita. Sehingga apa? Ketika kita melibatkan orang-orang yang tepat itu, kita ada kesepakatan, ada kesehatian, kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ada ujian yang harus dihadapi untuk mewujudkan visi. Ayat yang kelima, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, rupanya ketika para rombongan Nabi mewujudkan visi, mereka menebang pohon, mereka menghadapi masalah. Mata kapak yang mereka pergunakan itu jatuh ke dalam sungai Yordan. Saudara, dalam hidup ini orang pasti ada masalah. Masalah lama berlalu, muncul masalah baru. Mungkin di dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, usaha ataupun dalam pelayanan saudara, selalu muncul masalah-masalah yang baru. Namun saudara, jangan putus asa, jangan takut. Yang kelima, kita harus yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Artinya, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Apakah betul?
rombongan tadi itu mendapatkan jalan keluar. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu. Kemudian Nabi Elisa memotong sebatang kayu. Sekali lagi, kemudian Nabi Elisa memotong sebatang kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, rombongan Nabi menghadapi masalah yang berat. Mereka datang, mereka berteriak, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, rupanya hal yang sangat mustahil. Mereka menebang batang pohon itu di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang terkenal arusnya sangat deras. Begitu mata kapak itu jatuh, mata kapak itu barang berat, jatuh ke dalam sungai Yordan. Wah, tamat. Mereka berpikir rupanya tamat. Saudara, kapak adalah benda yang sangat berharga bagi mereka. Karena kapak itu, mata kapak itu adalah satu-satunya alat untuk mewujudkan visi. Mereka harus menebang pohon dengan mata kapak itu. Namun apa yang terjadi? Mata kapak itu harus jatuh ke dalam sungai Yordan yang arusnya sangat deras. Saudara, kalau mata kapak itu barang milik sendiri, besok ketika ada uang mereka bisa beli lagi. Namun rupanya saudara, mata kapak itu barang pinjaman. Kalau orang Jawa katakan apes. Mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk. Visi belum terwujud, namun mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan mata kapak itu. Saudara, seringkali kita mengalami hal yang seperti itu. Ketika kita sedang mewujudkan visi, ketika kita sedang menyelesaikan masalah kita, timbul masalah baru yang sangat fatal. Saudara, namun kita yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Nabi Elisa melemparkan sebatang kayu, lalu mata kapak yang berat tadi, yang tenggelam tadi, lalu mengalir. Wow, begitu luar biasa. Hal penting yang perlu kita perhatikan, kapak adalah sesuatu yang sangat berharga bagi rombongan Nabi itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah yang sangat berharga bagi saudara saat ini untuk saudara bisa mewujudkan visi? Mungkinkah itu uang? Mungkin uang, saudara memiliki uang, kalau bahasa Jawanya barang gedaman, uang yang pas-pasan, hanya bisa untuk mewujudkan visi. Kalau perlu, itu perlu ditambah lagi. Namun kondisinya beda. Mungkin saat ini saudara, yang sangat berharga itu waktu saudara. Atau mungkin saat ini yang sangat berharga adalah kesehatan saudara. Saudara minta disembuhkan dari senyap penyakit. Saudara, apa yang sangat berharga bagi saudara saat ini untuk visi saudara? Yang kedua, apa maksud Tuhan menyatakan mujizatnya? Saudara, Tuhan pasti punya tujuan. Ketika Tuhan menyatakan mujizat, yang pertama, supaya hati saudara senantiasa tertuju kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, apapun kondisi kita saat ini, mari hati kita tertuju kepada Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hati untuk mewujudkan visi. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya melalui Nabi Elisa. Kepada rombongan Nabi tadi, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui Nabi Elisa. Artinya apa? Nabi Elisa adalah orang yang diurapi. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya melalui orang, melalui siapapun yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang karyawan, mungkin Tuhan bisa memakai atasan saudara, Tuhan bisa memakai rekan-rekan saudara, Tuhan bisa memakai bawahan
Kalau saudara sebagai seorang suami, seorang istri, seorang ibu rumah tangga, Tuhan tidak pernah kehilangan cara. Tuhan tidak pernah kehilangan siapapun mereka yang akan dipakai untuk menolong saudara. Catat baik-baik. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin meningkatkan kedewasaan rohani saudara. Tuhan ingin saudara memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Seperti Ayub. Ayub pernah katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Setelah Ayub melewati masa-masa pahitnya, hartanya habis, anaknya meninggal semua, dia sendiri mengalami sakit borok-borok, dia dalam kondisi terpuruk, bahkan satu-satu istrinya mengelorokan dia. Setelah Ayub melewati itu semua, Ayub berani katakan, sekarang aku memandang sendiri Engkau. Nah saudara, Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli. Sampaikan masalahmu saat ini kepada Tuhan. Mari kita berani melangkah untuk mewujudkan visi apapun kondisi saudara, dan libatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya orang yang tepat. Dan yang keempat, jangan takut, jangan tawar hati ketika ujian itu ada di depan saudara, karena dengan ujian itu Tuhan sebenarnya sedang ingin mendewasakan rohani saudara. Yang kelima, yakin. Kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Artinya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Mari saudara, kita terus maju bersama Tuhan. Tuhan peduli dengan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun masalah saudara saat ini, mata kita tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Sederhana hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, namun kami tahu Tuhan saat ini Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti streaming ibadah pada saat siang hari ini, atau mereka mengikuti Instagram, mereka mengikuti melalui YouTube, Tuhan, mereka saat ini mungkin saat ini sedang mewujudkan visi. Saat ini mereka sedang menghadapi masalah. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan memberikan sinar terang bagi mereka, untuk mereka dapat mewujudkan visi. Mari Tuhan, taruh Roh-Mu di dalam hidup mereka, taruh Roh-Mu di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak gentar, tidak takut. Karena Tuhan, kami tahu bahwa Engkau peduli. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang sangat peduli kepada mereka, kepada hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, turunkan tangan-Mu ke atas mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, maju terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.